Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan. Shalom saudara, Mazmur di pagi ini berbicara kepada kita, yaitu dapatkan rancangan Tuhan yang dahsyat. Kalau kita dapatkan rancangan Tuhan, saudara memperoleh rancangan Tuhan, maka akan mengalami kedahsyatan dalam hidup kita, dalam hari-hari ini, dan dalam setiap pergumulan kita. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan itu indah. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu." Saudara, banyak orang nggak suka ditegur. Banyak orang nggak suka dikoreksi oleh Tuhan. Padahal itu rahasianya untuk kita mendapatkan rancangan Tuhan yang dahsyat. Banyak orang berkata, nggak enak. Padahal itu untuk kebaikan kita. Saudara, dunia mungkin berkata begitu, tetapi itu salah satu rahasia untuk kita berhasil dan melihat hal-hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu isi hatinya Tuhan kalau kita nggak pernah ditegur dan nggak pernah dikoreksi. Padahal Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Tuhan nggak pernah tangannya menekan saudara. Tuhan nggak pernah tangannya untuk menyerang, melawan saudara. Tangannya siap memberkati. Tangannya membawa kemenangan. Tangan yang hebat membawa kelepasan kepada saudara saya. Tangannya membawa saudaraku terobosan. Apa yang ikatan-ikatanmu dilepaskan oleh perbuatan tangan Tuhan yang perkasa. Saudara, ketika kita tidak suka koreksinya, tegurannya, maka kita tidak akan pernah tahu tentang rahasianya Tuhan. Bagaimana kita akan mengerti rancangannya yang dahsyat itu? Kita akan gagal, saudara. Tetapi kalau engkau terus melakukannya, engkau suka dengan tegurannya, maka saudara, orang itu akan diberkati Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah senang kepada teguran Tuhan. Itu yang penting. Kenapa? Saya bilang tadi ada orang-orang yang gak suka dengan teguran Tuhan. Ada orang-orang yang gak berikan waktu telinganya. Lebih senang dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan mereka daripada templakan, daripada koreksi, daripada teguran. Padahal firman Tuhan berkata, anak yang dikasihi, ditegur, diajar. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, supaya kita melihat perkara Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang dahsyat. Tetapi seringkali kita menolaknya. Hari ini, pagi ini, buka hatimu saudara untuk berkata, yes Tuhan, aku siap dikoreksi, aku siap ditegur. Gak apa-apa saudara, karena Tuhan menegur kita, karena Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Senang teguran Tuhan. Saudara, kalau engkau senang teguran Tuhan, janji Tuhan itu dahsyat. Mari kita lihat saudara di dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Jikalau mereka mendengar dan takluk. Kalau kita mau mendengarkan teguran Tuhan dan kita mau taat mengikuti teguran Tuhan, apa janji Tuhan? Maka katanya mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai tahun-tahun mereka. Saudara, ada dua hal. Engkau akan mujur sampai hari-hari terakhirmu dan senang sampai akhir-akhir tahunmu. Wow, itu dahsyat. Engkau mujur tidak sehari dua hari. Saudara, sampai hari terakhir. Sampai ibaratnya kita mau habis nafas. Tahun-tahun kita nggak hanya sekali dua kali, saudara, kita senang diberkati. Tetapi tahun demi tahun rahmat Tuhan selalu baru memberkati dan menyertai kita semua. Caranya gimana? Senang akan teguran Tuhan. Saudara, itu sebabnya bagaimana prosesnya? Dengarkan firman Tuhan. Kadang kalau orang berkata, nggak cocok khotbahnya, terlalu keras. Saya rasanya kok nggak bisa terima. Saudara, karena engkau dengan kedaginganmu. Tetapi kalau engkau dengan hati yang rendah, dengan hati yang haus, dan berkata, Tuhan, aku mau. Kadang-kadang kita mendengar firman sampai air mata kita keluar. Karena apa? Kita merasa Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau engkau cinta teguran Tuhan, senang teguran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini hari luar biasa. Hari yang membuat engkau mujur. Engkau akan menjadi orang-orang yang senang di dalam Tuhan. Hanya dua. Tuhan menjanjikan mujur dan kesenangan. Dalam dunia belum tentu ada kemujuran. Dalam dunia lebih banyak kemalangan. Tetapi dalam Tuhan, Tuhan janjikan ada kemujuran yang daripada surga. Yang tidak ada tipu daya. Yang tidak ada mengecewakan. Tetapi yang membuat engkau selalu penuh dengan sukacita dan kemenangan yang besar. Caranya adalah dengarkan firman Tuhan, senang kepada teguran. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa mendapatkan rahasia, saudara, dapatkan rancangan Tuhan yang dahsyat, yaitu yang kedua adalah pertobatan sejati. Ingat, saudara, pertobatan sejati. Harus ada pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu artinya apa? Ketika kita tahu itu salah
dan kita tahu itu tidak kita berkenan sama Tuhan, jangan ulangi lagi setelah kita sadar. Kita bertobat. Tapi kalau kita tahu umpamanya saudara itu dosa, kita minta ampun, besok kita lakukan lagi. Kita minta ampun lagi, besok kita, itu namanya bukan, saudaraku, pertobatan sejati. Itu namanya pertobatan cuma ada di mulut, tetapi tidak ada di hati. Mulut dan hati tidak ada koneknya, tidak ada hubungannya, saudaraku. Tetapi ketika kita selaras, mulut kita, hati kita, tidak hanya bertobat di mulut tapi di hati. Ketika kita mengalami pertobatan sejati, engkau akan melihat, engkau akan mendapatkan rancangan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Dahsyatnya saudara, dalam hidupmu, dalam segala pergumulanmu, engkau akan melihat mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan lihat dalam Ayub pasal yang ke-34, ayat yang ke-32. Mari perhatikan Ayub 34, ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, Ayub 34 ayat yang ke-32. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Dia berkata, apa yang aku belum pernah tahu, apa yang selama ini aku belum pernah mengerti, Tuhan beritahu. Dan setelah itu ajarkan kepadaku. Dia minta diajarkan. Ini orang yang rendah hati. Ini orang yang adalah ciri-cirinya petobat yang sejati. Saudara, perhatikan kalimat berikutnya. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Kalau dulu aku pernah, katanya, kalau aku tahu bahwa itu adalah kecurangan, tetapi setelah aku dengar firman, teguranmu, bahwa itu tidak benar, itu tidak boleh dilakukan lagi, maka aku tidak akan kerjakan lagi. Ini namanya orang yang bertobat sejati. Orang yang bertobat sejati itu seperti ini, saudara. Maka berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Kalau engkau tahu ada kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hari ini kita ditemplak, diingatkan, ditegur. Lalu kita berkata, oke Tuhan, aku tidak akan pernah mengulangi lagi. Aku tidak akan lagi hidup yang sama. Aku mau jadi hidup yang baru. Bukankah firman Tuhan berkata, saudara, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu di belakang. Yang baru katanya datang. Yang baru terbit. Yang baru muncul. Yang baru daripada Tuhan. Itu kan kelihatan. Rancangan-rancangan yang luar biasa terjadi dalam usahamu, dalam bisnis, dalam pelayananmu, dalam persoalan-persoalanmu. Kenapa? Ketika engkau menunjukkan pertobatan yang sejati, maka dapatkanlah rancangan Tuhan yang dahsyat, saudara. Maka saya yakin, saudara, ketika engkau dapatkan rancangan Tuhan yang dahsyat, saudara, ada banyak kemenangan, ada banyak berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kita semua. Hari ini menjadi hari yang sangat-sangat hebat di tengah-tengah pergumulan kita yang besar, tapi percayalah, kemenangan sudah menanti saudara, dan berkat Tuhan menyertai saudara dari pagi, siang, sore, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, Bapak Ibu, saudara dimanapun kau berada. Amin.